Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Semoga dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan bermotivasi tinggi untuk bisa menerima proses pembelajaran yang kita laksanakan secara daring. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang strategi reformasi birokrasi dan kelembagaan. Subtema yang ingin saya kemukakan di sini adalah tentang reformasi birokrasi pemerintah dan reformasi kelembagaan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pemerintah dengan birokrasi yang begitu rumit sering sekali menghadirkan keterlambatan di dalam mengelola birokrasi yang nanti juga berdampak pada hasil kerja birokrasi berupa keterlambatan dan kekeliruan di dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Ada beberapa isu strategis berkenaan dengan birokrasi, baik itu di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Yang pertama adalah isu yang berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam media elektronik maupun media-media cetak, sering sekali kita diperdengarkan atau melihat kasus-kasus penyelewengan kekuasaan, kemudian maladministrasi yang kita sebut juga dengan patologi birokrasi, dipertontonkan kepada kita, namun penyelesaiannya tidak dapat memuaskan seluruh pemangku kepentingan. Jadi orang yang korupsi semakin banyak, kemudian tindakan-tindakan hukumnya juga dipersoalkan oleh publik, sehingga di sana sini terjadi pemborosan yang dilakukan oleh birokrasi. Hal ini bertampak pada sisi pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintah, yang juga nanti akan berlanjut pada kepercayaan masyarakat kepada birokrasi pemerintah yang dicurigai tidak akan mampu atau sangat lambat dalam memenuhi komitmen pelayanan publik, serta terjadi pemborosan atau inefisiensi di sana sini. Kemudian yang kedua, isunya adalah rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi. Seperti saya jelaskan tadi bahwa apapun bentuknya diciptakan lembaga-lembaga untuk mengatasi kondisi ini, tetap terjadi ketidakpuasan publik terhadap birokrasi pemerintah yang banyak terjadi di negara-negara berkembang. Aparat pengawas internal pemerintah masih lemah. Meskipun secara undang-undang aparat
kelembagaan sudah dibuat sedemikian rupa, aturannya juga sudah disiapkan, tetapi disinyalir seringkali masih ada pelemahan-pelemahan kondisi lembaga yang memang sengaja diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Jadi ada upaya-upaya pelemahan secara politik maupun secara hukum, apakah itu melalui revisi undang-undang, apakah itu melalui tekanan-tekanan, intervensi-intervensi pihak-pihak yang berkuasa. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Antara tuntutan kebutuhan dari masyarakat itu masih jauh dengan apa yang disediakan oleh birokrasi pemerintah. Masyarakat terus menuntut peningkatan kualitas diversifikasi layanan publik, sedangkan birokrasi kita sulit sekali mengadakan perubahan, baik yang disebabkan oleh produk undang-undang yang tidak mendukung atau komitmen dari para pejabat publik untuk tetap mempertahankan status quo dengan cara-cara kerja yang sudah mereka lakukan selama ini yang ternyata tidak kedap dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien. Penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan tatkala menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, kemudian juga terjadinya kolusi antara penyelenggara pengadaan barang dan jasa dengan rekanan yang ada, pengawasan yang kurang ketat dari intern pemerintah maupun masyarakat, ini membuat penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa itu menjadi tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan terjadi pemborosan di sana-sini. Selanjutnya, penerapan electronic government belum merata. Jadi meskipun komitmen pemerintah sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan, tetapi dalam prakteknya electronic government yang tujuannya adalah untuk mempercepat proses pelayanan publik dan terjadinya efisiensi dalam layanan publik, tetapi secara komitmen ataupun secara kemampuan di bidang teknologi, electronic government ini tidak bisa dilaksanakan secara merata di seluruh bagian ataupun unit-unit penyelenggara pelayanan publik, ya. Karena disebabkan oleh pemahaman dengan produk undang-undang, juga komitmen daripada aparatur untuk melaksanakan, sehingga nanti terlihat pertama dari SDM tidak tersedia, kemudian infrastruktur juga belum disiapkan, kemudian sudah ada infrastruktur dan IT-nya, tetapi dalam menyiapkan program-program pelayanan publik itu belum sepenuhnya didukung oleh electronic government. Yang berikutnya, masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan, kinerja belum optimal. Beberapa pemikiran bahwa penempatan atau rekrutmen SDM itu belum dibutuhkan tentang penempatan orang yang sesuai dengan kompetensi. Jadi meskipun sekarang secara misalnya rekrutmen sudah dilakukan tes, ya, sudah berupaya dilakukan secara merit system,
tetapi hasil dari penempatan orang-orang yang bekerja sebagai SDM itu sering sekali tidak sesuai dengan kompetensi mereka, terutama yang memegang jabatan-jabatan publik. Ini sering terjadi di negara-negara berkembang, sehingga penempatan jabatan-jabatan publik itu tidak dilandaskan pada kompetensi dan profesionalisme kinerja yang dimiliki dari masing-masing SDM. Kemudian integritas PNS masih rendah. Jadi pola integritas dan loyalitas PNS itu masih kepada para pejabat publik yang menugaskan mereka. Yang semestinya adalah integritas SDM itu diarahkan kepada loyalitas pekerjaan yang mereka emban, yang kiblatnya adalah untuk kepentingan peningkatan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jadi beberapa SDM itu masih menekankan pada kepentingan diri sendiri dan loyalitas terhadap para pejabat yang menempatkan mereka. Kemudian isu yang berikutnya adalah sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja masih sangat masih kurang diperhatikan, ya, sehingga kualitas pelayanan publik masih rendah. Jadi pelaksanaan remunerasi ini sering sekali didasarkan pada basis kinerja yang semu, ya. Jadi masih bersifat formalitas yang bisa diisi secara formal, ya. Padahal secara nyatanya mereka tidak memenuhi kinerja yang diharapkan, ya. Jadi misalnya pemenuhan absen kehadiran, ya, tetapi dilihat dari hasil kerjanya sangat rendah. Hadir mereka setiap hari, tetapi kerja yang mereka berikan sangat sedikit, ya. Atau penuh dia dari sisi kinerjanya, tetapi sebagian besar itu adalah semu atau berupa formalitas-formalitas yang sebenarnya mereka tidak lakukan dalam realitas kerja sehari-hari. Jadi kurangnya pengawasan dan pemeriksaan dari isian-isian belangku dan data-data penunjang yang diberikan oleh SDM bersangkutan. Jadi misalnya seorang pengajar, dia harus memiliki tridharma perguruan tinggi seperti mengajar, kemudian meneliti maupun melakukan pengabdian kepada masyarakat. Mengajarnya sudah dilaksanakan, tetapi mereka kurang sekali punya rekaman kerja, ya. Kemudian penelitian secara formal mereka terisi, tetapi sebenarnya secara realitas mereka jarang atau tidak pernah melakukan menulis ataupun melakukan penelitian. Jadi bentuk-bentuk kerja mereka itu bisa dilakukan secara plagiat atau mengakui tulisan-tulisan orang yang sering ini bisa lepas dari kontrol atau pengawasan atau pemeriksaan pejabat-pejabat yang berwenang, misalnya begitu, ya. Kemudian juga peraturan-peraturan lain yang mereka tidak laksanakan, sehingga bentuk kinerja yang dihasilkan itu bisa semu, ya.
Kemudian kita lanjutkan dengan sasaran reformasi birokrasi. Ya. Jadi kita lihat gambar yang tertera di sini. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita rubah dari maladministrasi di sistem birokrasi kita? Yang pertama, kita lihat kotak yang pertama itu, pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel, dan berkinerja rendah. Jadi isu-isu strategis tadi kita berupaya untuk memperbaikinya. Ya, jadi sebelum melakukan reformasi, kita harus mengenal dulu kenapa harus direformasi. Jadi penyakit-penyakit apa saja yang ada di situ. Kita lihat di birokrasi kita. Mungkin yang pertama belum bersih dan kurang akuntabel. Artinya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, korupsi, nepotisme, apa istilahnya itu, KKN itu ya. Jadi kemudian rekrutmen pegawai secara spoil system ya. Sehingga nanti basis kinerja dari birokrasi kita itu tidak akuntabel. Ya, daya kinerjanya juga sangat rendah. Jadi tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan dari masyarakat. Kemudian pemerintahan belum efektif dan efisien. Jadi gemuknya struktur birokrasi kita itu membuat pemborosan yang sangat luar biasa ya. Jadi tadi korupsi ada, sekarang strukturnya gemuk. Jadi kaya struktur, miskin fungsi. Jadi tentu tidak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan karena nanti juga akan diikuti oleh tupoksi yang tidak jelas ya. Nah, kemudian pelayanan publik masih buruk. Jadi di sana sini ada keterlambatan meskipun secara undang-undang sudah dipastikan misalnya perizinan apa harus selesai maksimal 3 hari dan seterusnya. Tapi komitmen untuk menjalankan electronic government itu tidak jalan. Kemudian SDM-nya tidak profesional sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan itu menjadi tidak tercapai ya. Kemudian pemerintah ya, kita lihat di kotak sebelah kanan yang berwarna hijau. Bagaimana sekarang merubah sisi merah ini menjadi sisi hijau. Jadi yaitu pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Pemerintahan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Nah, di tengah ada tanda panah merah ini ya. Beberapa langkah yang harus dilakukan. Ya, kita meniru gerakan yang disampaikan oleh Pak Presiden yaitu revolusi mental, ya, revolusi mental. Ya. Jadi ada beberapa langkah kita lihat di lingkaran tersebut ya. Yang pertama kita fokus pada peraturan ya, perbaikan peraturan ya. Kemudian melakukan manajemen perubahan ya. Kemudian perbaikan rekrutmen SDM ASN ya. Kemudian perbaikan tata laksana ya, atau good governance ya. Kemudian juga merevisi kelembagaan ya. Kemudian pengawasan ya. Perbaikan pada pelayanan publik ya. Kemudian yang berikutnya adalah pencapaian akuntabilitas birokrasi pemerintah secara maksimal. Nah, akhirnya nanti kita akan fokus pada kinerja berbasis birokrasi.
Jadi performance based birokrasi yang bisa nanti kita harapkan menghasilkan birokrasi layanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian difokuskan pada upaya untuk mewujudkan dampak atau outcome. Tidak saja pada produk atau output ya. Tapi misalnya kalau penelitian ya, tidak hanya menghasilkan laporan penelitian. Tapi dari hasil penelitian itu apa dampaknya bagi dosen? Ya. Meningkat cara belajarnya ya, kemudian bisa memberikan pemahaman terhadap mahasiswa dari hasil penelitian, dari hasil temuan itu bisa diberikan bahwa kondisi real tentang permasalahan sosial kemasyarakatan atau administrasi publik ternyata seperti ini prakteknya, kan gitu ya. Sehingga nanti dosen semakin profesional dan memiliki kompetensi yang kuat ketika mereka sering melakukan penelitian-penelitian dan pengabdian. Nah, ini akan berdampak pada cara mengajar mereka, ya, kemudian kasanah atau sumber-sumber belajar itu makin banyak, ya. Kemudian contoh-contoh yang diberikan kepada mahasiswa itu selalu up to date. Nah, itu dampaknya. Ya. Kemudian menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik. Jadi sudah saatnya sekarang pola pikir kita sudah berubah. Karena hal-hal yang bisa ditransformasikan ke dalam bentuk elektronik, mari kita lakukan secara elektronik. Ya, misalnya seperti sosialisasi, ya, kemudian cara belajar yang menarik, ya. Apakah itu melalui slide, apakah melalui video-video singkat, ya, sehingga mahasiswa itu semakin tertarik untuk belajar. Ya. Jangan sampai zaman sudah elektronik, ya, kemudian 4.0, bahkan di Jepang sudah 5.0, dosen-dosen masih mengajar secara tradisional, sudah tradisional, tidak membekali diri dengan materi-materi yang cukup, ya. Penelitiannya tidak pernah dilakukan, pengabdian juga jarang dilakukan, ya. Kemudian juga membantu tugas-tugas pemerintah daerah seperti visi misi juga tidak pernah dilakukan, ya. Kemudian bahan pembelajarannya juga tidak ada, ya. Dia hanya berbicara di depan, ya. Kesana kemari, tapi roadmap pembelajaran atau peta pembelajarannya itu tidak jelas, sehingga mereka akan sulit melakukan manajemen kinerja. Ya, kemudian setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Nah, dalam tata kelola kelembagaan juga, selain mereka melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya atau tupoksinya, mereka juga dituntut untuk menjadi penggerak di dalam organisasi mereka. Jadi kalau misalnya instansi rumah sakit, mereka sebagai pegawai, dia melaksanakan tugasnya sebagai tenaga administrasi, ya, kalau Anda sebagai lulusan administrasi. Kemudian Anda juga harus terlibat aktif di dalam pengambilan keputusan rumah sakit, menyusun rencana strategis rumah sakit, ya. Kemudian juga perbaikan sistem pelayanan di rumah sakit. Jadi meskipun bukan tupoksi kita, gitu ya, tapi melalui tupoksi Anda itu bisa memberikan kontribusi dan saran-saran kepada pihak manajemen untuk perbaikan-perbaikan. Itulah yang disebut dengan kontribusi kinerja terhadap organisasi. Nanti pertanyaan-pertanyaan ketika dilakukan akreditasi terhadap lembaga tersebut, atau pertanyaan-pertanyaan ketika Anda disertifikasi sebagai tenaga administrasi, tidak saja menanyakan soal
tugas dan fungsi saudara sebagai tenaga administrasi. Ya. Nanti pertanyaannya, apa kontribusi saudara selain melaksanakan tupoksi terhadap organisasi? Apakah Anda juga terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di dalam organisasi? Apakah Anda juga bisa melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan di organisasi? Misalnya, memberi ide, memberi gagasan, mengajak teman untuk melakukan tugas dengan baik, ya, kemudian memberi motivasi teman-teman yang sedang mengalami persoalan, ya, kemudian membantu teman-teman yang belum bisa menyelesaikan tugas. Itu kan tugas-tugas kepemimpinan, mengarahkan teman atau bawahan dan seterusnya. Jadi semua komponen itu akan menjadi satu kesatuan yang harus dinilai ketika kita menilai kinerja SDM. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sasaran reformasi birokrasi. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan birokrasi yang bersih dan akuntabel itu yang akan kita capai. Bersih sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, akuntabel selain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, memberi dampak yang nyata dari hasil kerja mereka terhadap masyarakat, yaitu makin cepatnya tercapai kesejahteraan masyarakat. Ya. Birokrasi yang efektif dan efisien, tidak saja ramping, ya, kayak fungsi, ya, miskin struktur, ya, tapi juga sedikit menggunakan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan birokrasi. Misalnya kalau terjadi korupsi, maladministrasi, jadi tidak saja tidak efektif dan efisien, tetapi biayanya semakin membengkak. Ya. Semakin banyaknya orang korupsi, maka pemerintah dalam birokrasinya akan menciptakan tenaga-tenaga pengawasan semakin banyak. Ya. Penegak hukum semakin banyak. Bahkan secara melembaga harus membuat lembaga khusus untuk mengawasi orang-orang korupsi. Jika tidak ada korupsi, maka tidak akan ada lembaga-lembaga anti rasuah yang dibuat oleh pemerintah. Jadi menambah lagi beban pemerintah dari sisi biaya untuk menciptakan lembaga-lembaga baru yang semestinya tidak dibutuhkan kalau tidak ada korupsi atau penyimpangan-penyimpangan birokrasi. Kemudian di masyarakat juga begitu. Mereka akan menanggung biaya semakin banyak. Semakin banyak lembaga yang diciptakan, maka biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu semakin tinggi, pajak semakin meningkat, ya kan gitu ya, sehingga terus beban ekonomi semakin tinggi karena banyak biaya-biaya siluman yang harus ditanggung oleh masyarakat, ya, sehingga nanti memprediksi pertumbuhan ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat menjadi berkurang, masyarakat miskin makin bertambah, ya, pelayanan publik waktunya makin panjang dan seterusnya, sehingga sampai pada biaya-biaya pribadi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Nah, kemudian birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ini sasaran yang berikutnya. Siapa yang harus menciptakan layanan publik yang berkualitas? Tidak saja orang-orang yang bekerja langsung di dalam birokrasi pemerintah, tetapi juga ini menjadi kewajiban setiap komponen masyarakat. Ya. Jadi kita sendiri juga harus mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan birokrasi. Contoh misalnya kalau ada orang yang menginginkan biaya tambahan di luar formal, kita tidak boleh mau gitu. Jangan mendukung. Jangan malah saya ingin cepat, saya akan bayar lebih banyak dan seterusnya. Ini berarti saudara atau kita semua ini sebenarnya tidak ingin korupsi tetapi mendukung tindakan-tindakan korupsi. Ini persoalan yang istilahnya blunder, ya, seperti benang kusut yang sulit dilerai gitu ya.
Jadi pemerintah sudah menciptakan lembaga-lembaga untuk mencegah terjadinya korupsi. Jadi berapapun biayanya, gitu ya. Kemudian tenaga-tenaga profesional sudah ditaruh di situ. Tetapi di sisi lain masyarakat kita ingin dilayani secara menerabas. Jadi di luar pakem-pakem yang sudah dipersyaratkan dalam produk undang-undang. Sehingga nanti ruang-ruang yang diciptakan oleh masyarakat ini tetap mendukung kegiatan-kegiatan yang menyimpang dalam birokrasi kita. Nah, kemudian kita lihat strategi kebijakan dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, ya. Jadi kita lihat ini slide yang dibuat di situs Permenpan RB, ya. Jadi tadi kan ada 3 kunci utama yang harus kita lihat, ya. Jadi pemerintahan yang bersih, ya, akuntabel, kemudian mau melayani. Nah, ada beberapa memang produk-produk undang-undang, ya, atau peraturan pemerintah yang dibuat supaya ketiga sasaran ini kita bisa capai. Birokrasi bersih, melayani, dan akuntabel. Misalnya di zona integritas Permen PAN 52/2014 berkaitan dengan WBK atau wilayah bebas dari korupsi atau WBBM, ya. Jadi sebenarnya wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi di situ di Permen PAN RB 52 itu berkaitan dengan pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Jadi di situ sudah banyak hal dijelaskan. Jadi saudara sebagai SDM di pemerintahan nantinya setiap produk perundang-undangan yang berkaitan mengatur basis kinerja yang dibuat oleh pemerintah itu harus dibaca dan dipahami. Karena itu juga nanti Anda akan mengantarkan Anda kepada karir yang lebih baik ketika bekerja pada instansi pemerintah, ya. Jadi begitu Anda memasuki satu instansi, semua produk peraturan yang ada itu harus kita pahami, cermati, dan sedapat mungkin untuk bisa dilaksanakan. Itulah yang akan menyelamatkan kita menuju karir yang lebih baik, ya. Kemudian untuk bersih, ya, ada Undang-Undang 30/2014 tentang administrasi negara. Jadi kemudian juga dalam reformasi birokrasi ada Undang-Undang 37, ya. Nah, beberapa undang-undang ini kita bisa lihat penjelasannya. Sebelumnya kita tentang akuntabel, ada juga Perpres 29/2014, Permen PAN RB 53/2014, Permen PAN RB 12/15. Nah, misalnya kita lihat sekarang penjelasannya. Nah, tadi yang Permen PAN RB 52 sudah disampaikan. Jadi zona integritas menuju WBB, ya. Kemudian WBBM, ya. Kemudian Permendagri 87/2018 tentang pedoman penyusunan roadmap reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Permen PAN 14/2014 tentang
pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Kemudian Permen PAN RB 11 2015, roadmap reformasi birokrasi tahun 2015 sampai 2019. Kemudian Permen Pres 29 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian Permen RB 58 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Kemudian Permen PAN RB 12 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi sebenarnya produk undang-undang ini sudah begitu detail diproduksi sekarang, dan rinciannya juga sangat luar biasa, dibuat oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Sekarang tinggal komitmen pejabat daerah atau SDM bersangkutan untuk melaksanakan, memenuhi kriteria yang sudah dibuat dalam undang-undang tersebut. Sehingga apa yang dicanangkan dalam setiap perombakan birokrasi itu bisa kita capai, yang nantinya adalah tujuannya pemerintahan bersih, mampu melayani, dan akuntabel. Jadi 3 kunci ini yang harus Anda hafalkan, pahami. Lalu nanti rinciannya Anda cermati ya. Apa yang dimaksud dengan birokrasi yang bersih, apa yang dimaksud dengan birokrasi yang melayani, dan yang terakhir bagaimana birokrasi yang akuntabel. Nah, itu Anda bisa pelajari, browsing, sehingga mendarah daging menjadi kebiasaan kita di dalam sistem layanan publik sehari-hari. Ya. Nah, kemudian ada 8 area reformasi yang perlu kita perhatikan ya. Dari rincian 3 hal tadi, ya, pemerintahan bersih, pemerintahan melayani, pemerintahan akuntabel, sehingga ada sebenarnya 8 area yang tadi sudah ada di dalam lingkaran gambar yang di lingkaran di atas itu ya. Yang pertama, mental, aparatur, dan manajemen perubahan. Jadi apa istilahnya, revolusi mental ya. Jadi yang pertama yang sangat berpengaruh adalah mental. Kondisi psikologi yang dihadapi oleh SDM yang bekerja pada birokrasi pemerintah. Jadi kalau memang landasan dasarnya mereka kuat secara mental, didukung dan moral dan etik positif ya, tentu nanti hasil layanan yang mereka buat itu menjadi sangat positif dan berkinerja tinggi. Kemudian yang berikutnya yang perlu juga menjadi perhatian, pengawasan. Jadi beberapa lembaga pengawasan publik sudah dibuat oleh intern birokrasi pemerintah. Apakah itu namanya inspektorat, bawasda, ya, atau juga lembaga anti rasuah seperti KPK, ya, kemudian penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan seterusnya, ya. Juga lembaga-lembaga independen yang tercipta di masyarakat, ya. Misalnya terkait dengan penyiaran ada KPI, ya. Kemudian terkait dengan pemilu ada Bawaslu, ya. Kemudian ada juga terkait dengan hak asasi manusia, perlindungan anak, dan seterusnya. Itu adalah upaya-upaya baik yang dilakukan oleh intern pemerintah sendiri untuk melakukan pengawasan, juga yang dilakukan oleh komponen-komponen masyarakat. Jadi ada LSM, ya. Kemudian ada lembaga-lembaga kepedulian terhadap birokrasi pemerintah, ya. Ada ombudsman, banyak sekali
Sehingga rasanya gitu ya, penyimpangan-penyimpangan itu sudah tidak mungkin ada gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya adalah hampir setiap hari kita melihat kasus-kasus yang terjadi di beberapa wilayah itu menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita belum bisa melaksanakan pekerjaannya secara baik. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan akuntabilitas. Bagaimana memperbaiki kinerja pemerintah supaya memunculkan daya dukung dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Jadi ketika misalnya masyarakat merasakan kepuasan yang tinggi, maka daya dukung mereka akan semakin tinggi. Ya. Kemudian partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang perubahan birokrasi akan cukup tinggi. Ya. Karena mereka merasakan pertama segala kebutuhannya terpenuhi. Sehingga kesejahteraannya juga nanti dirasakan meningkat. Ya. Kalau sudah masyarakat merasakan begitu, mereka tidak akan melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Apakah itu demo, ya, apakah itu mosi tidak percaya dan seterusnya, mengajak teman-teman untuk melakukan gerakan massa dan seterusnya, sehingga itu akan merugikan karena mereka sudah selama ini merasakan sejahtera, ya, kemudian sudah layanannya semua terpenuhi. Buat apa kita membuat gerakan-gerakan yang aneh, yang mungkin ada gerakan tapi gerakan untuk terus mendukung pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik. Untuk diversifikasi layanan, mungkin di bagian lain belum terpenuhi ya. Ada bagian layanan-layanan yang belum tersedia, itu secara partisipasi akan didorong oleh masyarakat secara positif ya. Kemudian berikutnya adalah dari sisi kelembagaan. Ya. Jadi kelembagaan berkaitan dengan struktur yang terlalu gemuk, ya kita harus melakukan reformasi sendiri. Jadi kita jelaskan di bagian slide akhir ya. Kemudian tata laksana organisasi, SDM ya, rekrutmennya sudah diperbaiki oleh pemerintah, cara rekrutmennya ya, penempatan orangnya terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Sekarang komitmen masyarakat untuk mengawasi gitu ya. Kalau masih saja ada oknum-oknum tertentu yang menyebutkan bahwa rekrutmen PNS dengan membayar sekian dan sebagainya, jangan diikuti, itu bisa hoax, bisa juga penipuan gitu ya. Jadi zaman sekarang kok masih kita mengikuti anjuran-anjuran atau ajakan-ajakan yang keliru gitu ya. Sekarang zamannya elektronik, Anda testing, persiapkan diri. Jadi karena kita sudah tahu sekarang yang dicari adalah orang berkualitas, kemudian pemenuhan persyaratannya adalah sarjana, maka saudara harus mempersiapkan diri. Tidak sekedar sarjana. Gitu ya. Memang betul-betul harus dibekali kemampuan dan kompetensi yang baik. Jadi Anda di zaman sekarang, zaman elektronik, mau belajar saja, mau belajar secara serius, maka kemampuan kompetitif Anda akan sangat tinggi. Karena tidak banyak orang zaman sekarang belajar dengan serius. Ya, hampir semua mahasiswa belajar sekarang itu copy paste. Ya. Jadi akan membuat kerugian bagi dirinya. Ketika membuat tugas-tugas teman-temannya diduplikasi. Ya. Siapa yang rugi? Dosennya tidak akan rugi, saudara yang rugi. Karena setiap tugas yang diberikan oleh dosen adalah proses pembelajaran untuk membuat kompetensi Anda meningkat. Ini harus dipahami. Jadi kalau Anda diberikan tugas lalu copy paste, dicari di Google, pekerjaannya temannya diduplikasi, diganti namanya, dirubah strukturnya, ya,
Apalagi penelitian Anda plagiasi penelitian orang di tempat lain, ganti namanya, ganti tempatnya. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Biaya mahal kuliah, lalu hasilnya tidak bisa dimanfaatkan. Ya, Anda hanya bisa memenuhi persyaratan administrasi, yaitu sarjana dengan IP 3 di atas 3. Lalu ketika Anda testing, ya, mungkin Anda hanya nilainya di bawah 50. Syukur kalau sudah mencapai 50. Nah, ini persoalan-persoalan yang terjadi pada diri Anda. Ya, sistem sudah menyiapkan saudara untuk terrekrut secara baik dan profesional. Ya. Jadi melalui IT, ya, memasukkan. Kadang-kadang orang yang nasibnya jelek atau tidak sering belajar itu ya, baru memasukkan administrasi saja sudah keliru, tidak diterima. Kenapa? Karena dia pembelajaran IT-nya rendah. Ya. Anda bisa bayangkan hanya memasukkan administrasi saja tidak masuk ke dalam sistem, jangan harap bisa menyelesaikan testing secara elektronik. Ya. Ini harus disadari oleh mahasiswa bahwa ke depan ini adalah dunia persaingan. Ya. Itu baru di SDM ASN. Nah, sekarang bekerja di swasta. Anda mungkin tidak ditanya ijazahnya apa. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya Anda bekerja di perbankan, Anda di training dalam waktu 3 bulan bisa nggak mencapai jumlah nasabah sekian ratus orang. Jadi kalau Anda kuliah atau belajar itu tidak dilakukan secara serius dan bekerja keras, maka kemampuan Anda mencapai target itu akan rendah. Apalagi nanti kalau Anda memakai modal sendiri. Karena Anda sebenarnya ijazah saja ya Anda punya, tetapi kemampuan intelektual itu rendah. Jadi mungkin modal yang kita miliki itu dalam waktu singkat sudah akan habis. Nah, inilah persoalan-persoalan yang harus dipahami bahwa SDM harus mempersiapkan diri dengan kerja keras dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dari sisi peraturan, ya, perundang-undangan itu juga harus berkualitas. Artinya apa berkualitas? Ya. Jangan sampai peraturan-peraturan yang kita buat, ya, atau orang-orang public policy ataupun policy maker buat, itu hanya meniru beberapa produk undang-undang yang harus ada di negara-negara maju. Gitu. Tetapi keliru di dalam memahami kebutuhan-kebutuhan yang secara real dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi buat apa kita membuat peraturan-peraturan yang banyak berlaku di negara maju yang dilandasi oleh kondisi real di sana. Jadi penggunaan, terutama yang penggunaan IT. Kita harus mereformasi layanan publik dengan IT. Alatnya sudah diadakan, SDM-nya belum tersedia. Karena secara realitas masyarakat atau aparatur yang ada di tingkat bawah itu belum memahami dan belum berkomitmen untuk melaksanakan electronic government. Jadi peraturannya sudah disiapkan, infrastrukturnya sudah disiapkan, tetapi sering sekali komitmen SDM di pada beberapa tingkatan itu tidak siap. Nah, sehingga perlu sebenarnya dimulai dari SDM-nya tersedia, ya kondisi real, kebutuhan masyarakat, pertama punya IT-nya, punya HP, punya Android, ya terbiasa menggunakan, ya. Ini nyambung semua, buat peraturannya, infrastrukturnya disiapkan. Tinggal melatih
beberapa komponen masyarakat untuk menuju ke dalam sistem layanan elektronik. Ya, jangankan masyarakat terlatih, tetapi SDM aparatur juga banyak yang tidak terlatih. Jadi kemampuan kita di bidang elektronik, ya termasuk dosen juga hanya baru tingkat mengetik, ya, mempersiapkan materi belajar. Tetapi untuk menguploadnya ke dalam sistem elektronik ini masih gagap. Ya. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus terus dilakukan perubahan, mengejar visi misi, terus di-trigger, diawasi, sampai tingkat di mana sekarang tercapai, terus kan, karena nanti produk-produk perundang-undangan ini betul-betul harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan realitas apa yang akan dikerjakan di dalam masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita sendiri. Kemudian yang terakhir, baru kita menuju setelah semua disiapkan pelayanan publik yang berkualitas. Ya, jadi sebenarnya sistem layanan publik layanan prima itu sudah dari tahun 2000-an sudah bicarakan, kita membicarakan soal-soal ini ya. Tapi sampai saat ini ya, masih saja beberapa hal yang perlu kita perbaiki ya. Nah, misalnya kalau dari sisi SDM kita lihat performance management. Ya, kita lihat ya, manajemen SDM, rekrutmen SDM, penempatannya ya, kemudian pembagian tupoksinya, pengaturan strukturnya ya. Kemudian jam kerjanya, salary-nya, insentifnya bagaimana ya. Apakah sudah konsisten setiap tahun atau 2 tahun sekali ada kenaikan? Apakah ada unsur keadilannya di situ? Jadi orang yang mendapatkan pekerjaan yang berat, salary-nya berbeda. Ya, kemudian orang yang kinerjanya lebih baik, remonnya lebih baik gitu ya. Jadi misalnya kalau di perguruan tinggi, fakultas yang memiliki mahasiswa paling banyak, maka dia salary-nya akan berbeda. Fakultas yang memiliki mahasiswa yang paling sedikit juga salary-nya berbeda. Karena itu berkaitan dengan kinerja dari komponen-komponen SDM yang berada di fakultas itu. Kemudian ada change management. Jika kita rasa ada hal-hal yang harus diperbaiki, ya, keterlambatan dalam pekerjaan, ya, keterlambatan dalam mengambil keputusan, apanya yang perlu diperbaiki? Ya. Oh, tata kelola data dan informasinya tidak bagus, masih manual. Ya, kemudian staf administrasinya satu, tetapi mengambil pekerjaan yang banyak. Ya, jumlah mahasiswanya banyak, stafnya satu, jumlah mahasiswanya sedikit, stafnya juga satu, itu kan tidak adil namanya. Ya, jadi yang banyak stafnya 2, yang sedikit stafnya 1, kan begitu ya. Change ini harus segera dilakukan. Ya. Kalau orang lain sudah pakai elektronik, kenapa kita tidak pakai? Ya, memang investasi awal sangat mahal, tetapi berikutnya akan menjadi sangat murah. Ya, ketimbang kita mengangkat banyak pegawai. Tapi kalau dikerjakan oleh satu sistem, ini harus terjadi penyadaran yang sangat tinggi pada SDM yang berkiblat atau bekerja di tempat atau di birokrasi kita. Ya, jadi jangan terus kita menolak, ya, antipati terhadap elektronik dan sebagainya. Orang kita sudah tidak mampu mengangkat SDM yang banyak, gitu ya. Maka pilihannya adalah menggunakan elektronik. Jadi mahasiswa nanti akan meregistrasi sendiri, ya, mengecek nilainya sendiri. Ya. Tidak perlu nanti admin memasukkan nilai, mengecek lagi. Ya. Jadi dosen juga bisa memasukkan nilai sendiri melalui sistem. Jadi pegawai tinggal mengontrol, ya, menelpon dosen yang belum memasukkan, Pak, kok nilainya belum masuk?
Kalau kita masih manual ya pegawai satu ya menginput nilai satu, mengerjakan administrasi dia dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus betul-betul komitmen kita. Ya. Kemudian internal risk management. Ya. Jadi hal-hal yang kira-kira menimbulkan risiko dalam manajemen itu harus segera diantisipasi. Ya, terutama misalnya laporan keuangan. Ya. Jika secara manual kita sulit sekali melakukan laporan keuangan secara tepat waktu, ya, maka pilihannya adalah elektronik. Karena kalau elektronik, kalau sudah diisi deadline waktu, sama dengan Anda menyetor tugas melalui Google Class, kita batasi waktunya. 2 minggu tanggalnya kita klik due date-nya. Jadi begitu Anda lewat waktu, Anda sudah tidak bisa memasukkan jawaban atas tugas-tugas dari yang diberikan oleh dosen. Demikian juga di keuangan. Kalau dia lambat memasukkan di situ, alamat dia tidak akan laporannya masuk ke dalam sistem. Dia nanti kalau memaksa memasukkan, maka dia harus menghubungi admin dia. Membuka lagi sistem tersebut. Merepotkan. Ya. Sehingga nanti kalau mereka laporannya tidak masuk, maka keuangan berikutnya kita tunda, gitu. Insentifnya kita tunda, ya. Kemudian proposal yang mereka ajukan berkaitan keuangan tertunda dan seterusnya. Itulah hukuman bagi orang-orang yang tidak profesional, ya. Kemudian internal control atau pengawasan melekat atau pengawasan secara mandiri. Ya, jadi itu sudah dibiasakan mereka harus terampil untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya, tidak perlu lagi ditanya oleh pimpinan sudah dikerjakan apa tidak. Tidak perlu. Karena kita sudah sistem yang mengatur kalau dia tidak input di situ. Ya mau penelitian, mau mengajar, tetapi rekamannya tidak ada. Jadi saya sudah mengajar berjam-jam. Mahasiswa dengan motivasi tinggi belajar dan seterusnya. Tapi rekamannya tidak ada. Saya sudah melakukan pengabdian di mana-mana dan sebagainya. Laporannya tidak ada. Jadi kalau kita sudah buat sistem, mereka kalau tidak memasukkan kinerjanya kosong, ya itu yang kita laporkan nanti berpengaruh terhadap remunerasi ataupun insentif yang mereka terima. Demikian juga pegawai, ya. Jadi setiap pekerjaan sudah sistem yang mengatur atau dibiasakan kalau masih manual, dibiasakan kalau belum ada laporan, ya kalau mengerjakan proyek belum ada bisa penyelesaian terminnya, uangnya jangan dikasih kan gitu. Nah ini persoalan-persoalan bagaimana supaya ada change management baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Human resource management. Antara pekerjaan atau tupoksi yang ada, harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tupoksi-tupoksi tersebut. Ya, jadi kalau kita sepakat memakai IT, maka harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap IT. Ya, jangan sampai kita sudah sepakat infrastruktur sudah dibuat, IT-nya dan biayanya cukup mahal, tetapi yang ditaruh di situ adalah pegawai yang hanya sedikit mengerti IT. Ya, seperti misalnya kita hanya bisa mengetik, ya, menggunakan Excel, ya, hanya mengisi belangko-belangko sedikit. Tapi nanti ketika mereka kredit sistemnya itu gimana? Nyari orang luar, ya, penyedia pihak ketiga, wah, luar biasa biayanya nanti. Maksudnya kita menggunakan IT untuk menghemat biaya, justru nanti terjadi pembengkakan biaya sedikit-sedikit, servis program sedikit-sedikit, memperbaiki aplikasi dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir adalah public service. Nah, ketika sudah semuanya dilakukan reform, ya, baru kita menuju sekarang pada upaya-upaya melakukan public service secara baik. Jadi kita akan baca, pahami gimana sih melakukan layanan publik yang baik.
ya. Dari performa pegawai, ya, penampilannya harus begini-begini, dari penempatan alat bantu dalam pelayanan publik, apakah belangkonya tersedia apa tidak, ya, ada mesin komunikasinya apa tidak, punya email apa tidak, ada websitenya apa tidak, ya. Kemudian dari sisi SDM-nya, ya, ada nggak yang menangani IT, ada yang menangani pencetakan belangko, ada yang menangani sebagai data dan informasi yang bekerja di depan di Pronopis, ya. Ada yang menangani keuangan nggak? Ada yang menata manajemen pegawai nggak? Ya, ini semuanya terrekrut di situ. Ada nggak petunjuk-petunjuk tentang arahan atau peta layanan publik? Ada nggak di ruangan data-data tentang logistik perkantoran, ya, inventaris perkantoran dan seterusnya? Ada nggak petunjuk penggunaan barang? Misalnya kalau belajar di kampus ada LCD, bagaimana prosedur mematikan LCD, jangan sampai nyala 24 jam dan seterusnya, sehingga peralatan kita cepat rusak. Nah, semua sistem ini di dalam layanan publik harus dipahami dan diterapkan satu persatu, sehingga menjadi gerakan yang otomatis bagi kita dalam melakukan layanan publik. Nah, kemudian kita lanjutkan reformasi kelembagaan. Di masa depan, budaya dan manajemen sumber daya manusia, khususnya para ASN, ya, harus berpikir kreatif, sistemik, ya, evidence based, ya. Maksudnya evidence based itu adalah berdasarkan realitas kebutuhan di masyarakat, ya, kebutuhan layanan kita. Berwawasan global, nah, ini harus dipahami, berwawasan global apapun, ya. Jadi bidang ekonomi terutama, ya, karena nanti globalisasi ini akan berpengaruh terhadap tekanan ekonomi. Ya, pembelajaran publik, jadi bagaimana memahami kebutuhan masyarakat itu terus bertambah dan dinamis gerakannya. Tidak lagi bulan, tetapi jam. Jadi setiap jam ada tuntutan yang berubah. Karena perkembangan secara elektronik, ya. Apa yang terjadi di dunia di belahan benua sana dalam waktu hitungan detik kita sudah ketahui di sini. Hingga masyarakat menuntut layanan-layanan yang lebih, yang terus bergerak setiap hari. Inklusif, melibatkan, ya. Jadi birokrasi tidak akan mampu menyelenggarakan sendiri semua kualitas layanan yang dibutuhkan seperti penjelasan tadi. Harus mampu membuat jejaring, ya, kerjasama antar swasta, kerjasama swasta dengan pemerintah, kerjasama dengan masyarakat. Jadi masyarakat menyampaikan misalnya informasi tentang bencana. Jadi pemerintah tidak perlu lagi mengirim kurir atau tenaga untuk mengecek bencana. Tapi sudah masyarakat secara otomatis begitu terjadi bencana sudah melalui gadgetnya sudah kemana dia harus melapor, bahkan sampai gambar videonya terlihat. Ya. Sehingga dengan begitu kita akan cepat mempersiapkan tanggapan. Ya, apakah mempersiapkan personilnya. Lalu kita buat jejaring. Di wilayah mana terjadi? Oh, di kecamatan Anu. Di kecamatan A. Maka kita akan menghidupkan jejaring di kecamatan-kecamatan. Sehingga sebelum Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sampai di situ, di kecamatan sudah bertindak sesuai instruksi dan pakem yang ada. Nah, ini persoalan-persoalan sekarang bagaimana inklusif ini terjadi, melibatkan masyarakat, ya, keterlibatan semua pemangku kepentingan dan seterusnya. Dan mampu mengelola perubahan, juga memiliki etos kerja yang tinggi dan produktif, ya, pelayanan proaktif sesuai dengan kebutuhan publik. Penguatan reformasi birokrasi dan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan peran dan fungsi pemerintah dalam pencapaian kepentingan publik.
Tujuan lain adalah untuk mencapai kelembagaan birokrasi yang andal, modern, dengan ASN yang profesional dan mampu mengelola perubahan dengan baik. Jadi sekali lagi, saudara sebagai mahasiswa, tujuannya kuliah tidak sekedar mencari ijazah, tetapi mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelayan publik. Apakah saudara nanti akan bekerja pada birokrasi pemerintah maupun pada swasta, termasuk menjadi wirausaha. Itu adalah tuntutannya meningkatkan layanan publik pada sektor-sektor yang Anda kerjakan. Ya, di mana Anda bekerja, apakah di swasta ataupun birokrasi pemerintah, semua hal yang saya jelaskan itu harus ada. Ya. Kemudian ada 3 isu strategis terkait dengan reformasi kelembagaan dan birokrasi. Yang pertama, kalau di level makro, reformasi ini berguna untuk mengembangkan kelembagaan yang fleksibel dan adaptabel, ya. Kemudian guna mengoptimalisasi capaian pembangunan nasional secara sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga. Jadi sinergitas, ya, dibangun meskipun nanti kita sudah ada otonomi daerah, ya. Kemudian bahkan ada pengaruh politik, ya. Jadi mempengaruhi sistem kinerja birokrasi. Ya, contoh misalnya, mohon maaf, kalau di tingkat provinsi yang menjadi pejabat publik adalah dari partai A, maka ketika pejabat di tingkat daerah atau kabupaten kota itu adalah partai B, ini sering sekali berpengaruh dalam penyelenggaraan atau keselarasan proses pembangunan dan layanan publik. Ya. Jadi semestinya ketika mereka dipilih secara politik, memang partai mereka berbeda-beda. Tetapi ketika sudah menjadi pejabat publik, mereka harus melaksanakan undang-undang, bisa menaungi seluruh komponen masyarakat, apakah dari berbagai politik, ya. Jadi apakah nanti terjadi perbedaan-perbedaan politik dan sebagainya tidak menjadi bahan atau dasar di dalam pelaksanaan layanan publik atau pembangunan. Ya. Jadi secara makro sebenarnya reformasi ini dilakukan untuk bagaimana ada sinergi. Makanya di dalam produk undang-undang ketika kita di daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan harus berkiblat pada rencana pembangunan tingkat nasional. Ya. Jadi misalnya nawacita itu diterjemahkan dalam cita-cita ataupun visi misi dari kegiatan perencanaan pembangunan di daerah kota. Jadi itu harus tergambar visi misi provinsi, juga harus tergambar dalam visi misi RPJM di daerah. Jadi nyambung. Kemudian ada yang bagian-bagian yang spesifik yang dimiliki daerah itu juga dikembangkan. Ya. Jadi ada sinergitas secara makro dari baik secara lembaga maupun secara program kerja layanan publik atau layanan birokrasi. Kemudian level misu, pemerintah tingkat menengah mengembangkan arsitektur tata kelola yang adaptif terhadap dinamika dalam konteks pembangunan lintas sektoral. Penggunaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE juga merupakan suatu keharusan menuju digital governance. Jadi dengan digital governance, kolaborasi antar daerah ini akan sangat dimungkinkan berjalan secara cepat. Jadi masing-masing daerah itu akan menampilkan potensi keunggulan daerahnya, kebutuhan-kebutuhan daerahnya, keterbatasan daerahnya. Nah,
ini nanti akan bisa dibaca secara cepat ketika terjadi adaptasi program kerja. Jadi misalnya daerah A dengan daerah B, kabupaten A dengan kabupaten B, pekerjaan-pekerjaan yang simetris yang sama bisa dilihat secara cepat di situ, yang bisa dikolaborasikan terutama yang berada di daerah-daerah perbatasan. Misalnya tata kelola air minum, ya, tata kelola perhutanan, ya, kemudian layanan-layanan masyarakat di perbatasan seperti rumah sakit, ya. Jadi bisa disinergikan, ya. Tata kelola energi, ya. Jangan sampai kita sudah terjadi konflik perebutan tempat baru kita tahu di perbatasan kita punya mineral diperebutkan antara daerah A dengan daerah B. Mestinya sudah secara digital dipastikan batas-batas wilayah itu secara jelas. Ya, ini harus dipahami contohnya misalnya desa ini berbatasan dengan ini, mana batasnya jelas. Nah, suatu saat ternyata di daerah tersebut ditemukan mineral yang istilahnya memiliki potensi yang sangat besar, ya, mineral dan pertambangan itu akan menjadi konflik karena batasnya tidak jelas. Ya, bisa terjadi pemindahan patok, ya, karena ini potensi. Sama dengan tanah-tanah milik pribadi, ya. Jadi patoknya hilang, ya, kemudian ada pagar-pagar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu dipindahkan dan seterusnya. Ya. Jadi ini sudah harus secara digital yang sulit dipindahkan gitu. Kemudian diakui secara digital juga dengan barcode ditandatangani oleh kelompok pejabat-pejabat berwenang, ya. Sehingga nanti sulit sekali akan terjadi perubahan. Nah, seperti sekarang kan sertifikat tanah itu sudah dibantu dengan sistem digital yang dibangun oleh BPPN, Badan Pertanahan Nasional, ya, BPN. Ini berupaya keras bagaimana supaya semua digital government ini menjadi kuat dengan peraturan perundang-undangan yang ada harus mendukung penyelenggaraan reformasi pemerintahan atau birokrasi melalui sistem digital. Yang terakhir di level mikro, ya, adalah penguatan koordinasi interorganisasi dan intraorganisasi, ya, dalam siklus penuh sejak perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan lintas sektoral. Nah, sekarang dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem tata kelola layanan publik, jadi setiap OPD yang ada itu sudah tersinkronisasi dalam satu sistem. Ya. Jadi tidak lagi manual, tidak ada lagi yang tercecer, semua ada nomenklaturnya, ya. Pekerjaan-pekerjaannya jelas, ya. Kemudian sumber-sumber anggarannya jelas, indikator-indikator pencapaiannya jelas. Terus lintas bangunan kerjasama yang harus dibangun juga tertera di situ. Sehingga nanti setiap komponen-komponen atau unit-unit organisasi OPD itu bergerak sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih atau visi misi yang tertuang dalam RPJM. Jadi tidak ada yang sebebas mungkin untuk menuangkan perencanaan kita. Semua mengacu ke situ, diatur dalam sistem digital juga harus dibuat plot-plotnya di situ. Gitu. Jadi yang sulit untuk dilakukan perubahan secara sembarangan, gitu ya. Karena nanti semua tertuju indikator kinerjanya itu pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah disusun dalam rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah daerah. Nah, demikianlah penjelasan saya pada hari ini terkait dengan strategi reformasi birokrasi dan kelembagaan pemerintah. Jadi apa yang saya jelaskan itu semata-mata contoh
jika ada hal-hal yang nyata yang saya contohkan di situ, bukan berarti kita menjelaskan atau membeberkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi pada birokrasi pemerintahan, ya. Tetapi itulah situasi teori ketika kondisi yang diharapkan tidak terjadi sesuai dengan produk undang-undang, itulah yang disebut dengan penyimpangan atau kelemahan atau kualitas rendah dari layanan publik dimanapun terjadi, ya. Jadi tidak semua birokrasi yang digerakkan itu berjalan secara mudah, karena komponen-komponen dari semua pemangku kepentingan itu harus bekerja secara positif untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap birokrasi dan sistem layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya titik kesalahan itu tidak hanya pada birokrasi pemerintah atau aparatur birokrasi pemerintah, juga potensi kesalahan itu terjadi pada masyarakat, pada beberapa pemangku kepentingan yang mendukung sistem birokrasi itu bekerja menjadi lambat. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan pada saat ini menjadi bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri dalam mencapai karir yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan kita. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan pemikiran yang damai selalu ada dalam diri kita.